Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar kami berjudul Analisis Laporan Keuangan UMKM Mr. Fronis. Sebelum memasuki materi, perkenalkan anggota kami, ada Nadine Armafilia, NRP 016, ada Abigail Namira, NRP 019, ada Florina Ora, NRP 075, dan Nasya Davina, NRP 123. Memasuki bab 1, yaitu pendahuluan, akan dijelaskan oleh saya dan Nasya Davina. Selanjutnya memasuki latar belakang dari penelitian kami, UMKM ini dalam perekonomian nasional sangat besar, baik dalam menyerap tenaga kerja, menyumbangkan devisa, maupun kontribusinya dalam menyumbang PDB. Jumlah UMKM mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. UMKM Mr. Fronis ini merupakan sebuah usaha kecil menengah yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Terkenal dengan produknya yaitu brown chips. UMKM Mr. Fronis ini kami gunakan karena menarik untuk dijadikan subjek penelitian, tidak hanya karena inovasi produknya yang kreatif dalam mengangkat budaya lokal, tetapi juga karena tantangan-tantangan keuangan yang mulai dihadapi seiring pertumbuhan bisnisnya. Dalam menjalankan usahanya, Mr. Fronis ini sudah berusaha mengelola laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi, dengan menggunakan Excel dan juga sistem berbasis cloud seperti mencari jurnal. Meskipun penggunaan tools ini dapat membantu dalam praktiknya, tetapi masih ditemukan beberapa kendala seperti pencatatan yang tidak konsisten, keterbatasan analisis keuangan secara mendalam, dan ketergantungan pada input manual yang rawan kesalahan. Hal ini membuat Mr. Fronis terkadang kesulitan memantau arus kas secara real time, mengevaluasi kinerja usaha, hingga membuat keputusan bisnis yang lebih strategis. Perkenalkan, saya Nadi dengan NRP 016 dan di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dari studi ini. Rumusan masalah dan tujuan penelitian dari studi ini diantaranya ada 3, yaitu untuk mengenali profil usaha dan kondisi keuangan dari UMKM Mr. Fronis, mengenali permasalahan utama dalam aspek operasional atau keuangan yang dihadapi oleh Mr. Fronis, serta memberikan rekomendasi manajerial yang dapat diusulkan untuk keberlangsungan bisnis UMKM ini. Untuk manfaat penelitian sendiri dibagi menjadi 3, yaitu untuk UMKM Mr. Fronis sendiri dapat memberikan analisis yang bermanfaat untuk memahami kondisi keuangan dan operasional. Bagi peneliti dapat menambahkan pengalaman dan wawasan dalam penerapan konsep akuntansi manajerial, dan bagi pihak lain dapat memberikan referensi untuk pelaksanaan UMKM lain dalam wawasan akuntansi manajerial. Baik, perkenalkan nama saya Florina Aura Hendrawan dengan NRP 075. Saya akan menjelaskan mengenai bab 2. Oke, dimulai dari latar belakangnya. Pada tahun 2011, ownernya yang bernama Mega Siswindarto itu memulai bisnisnya pada bidang kuliner, yaitu Mr. Fronis. Yang kemudian pada tahun 2015, omset dari Mr. Fronis sendiri itu turun. Hingga akhirnya pada 2016, dia menemukan inovasi baru, yaitu brown chips atau brownies crispy yang dilaunching pada tahun 2016. Hingga akhirnya sekarang, dari 2018 hingga sekarang, Mr. Fronis hanya memproduksi brown chip dan juga brownies panggang. Mr. Fronis sendiri memiliki visi menjadi perusahaan snack yang produknya menjadi favorit orang Indonesia karena produknya bermutu tinggi, halal, dan aman, serta misinya ada 11 misi yang bisa dibaca sebagai berikut. Mr. Fronis sendiri bergerak dalam bidang industri makanan ringan dan oleh-oleh khas Surabaya, yang dimana konsumennya itu segmentasinya adalah anak muda dan juga ibu-ibu rumah tangga hingga wisatawan asing. Selain itu, Mr. Fronis juga mengikuti pameran-pameran UMKM untuk memperluas jangkauan pasarnya. Nah, kasus akuntansi manajerial yang akan kami angkat yaitu analisis margin kontribusi atau profitabilitas masing-masing variannya, hingga akhirnya akibatnya perusahaan tidak mengetahui varian mana yang paling menguntungkan dan mana yang merugikan untuk dipertahankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, yaitu data keuangan. Data keuangan UMKM Mr. Fronis mencerminkan kegiatan usaha selama satu periode operasional yang meliputi pendapatan dari penjualan produk utama, yaitu brown chips, serta berbagai jenis biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dan pemasaran. Secara keseluruhan, data keuangan menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian selama periode yang kami gunakan. Hal ini menandakan pentingnya penerapan analisis keuangan yang lebih mendalam guna membantu manajemen dalam pengambilan keputusan terkait efisiensi biaya, penetapan harga, dan strategi peningkatan volume penjualan. Penelitian ini menggunakan data laporan tahun 2022 hingga 2024. Laporan ini mencakup laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Namun, perlu diingat bahwa pencatatan keuangan dari UMKM Mr. Fronis dilakukan secara manual, sehingga memiliki kemungkinan adanya miss. Rincian dari data keuangan ini dapat dilihat berikut. Untuk biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan selama proses produksi, dapat dilihat dalam berikut pada tabel. Biaya produksi Mr. Fronis ini mengalami penurunan pada tahun 2023 dan kembali meningkat pada tahun 2024. Hal ini sebanding dengan penjualan yang dialami Mr. Fronis. Selanjutnya ada total pendapatan usaha.
Total pendapatan usaha ini merupakan keseluruhan uang yang diterima perusahaan dari sumber pendapatan dalam periode tertentu. Dapat dilihat berikut. Dan ada laba usaha. Laba usaha ini adalah selisih antara pendapatan dan biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dapat dilihat juga berikut. Kemudian bab 4 mengenai metode penelitian yang kami gunakan. Kemudian yang pertama mengenai jenis dan sumber data. Data yang kami gunakan merupakan data primer yang menggunakan raw data laporan keuangan Mr. Fronis. Lalu untuk metode yang kami gunakan mencakup pendekatan kuantitatif seperti cost volume profit, CVP analysis, profitability analysis, serta segmented analysis. Lalu untuk cost volume profit sendiri digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan dalam biaya dan volume penjualan yang memengaruhi laba perusahaan. Lalu untuk break-even point adalah kondisi di mana pendapatan dari penjualan sama dengan total biaya operasional. Lalu untuk profitability analysis bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas usahanya. Lalu untuk segmented analysis merupakan pendekatan yang memisahkan dan menganalisis pendapatan, biaya, serta laba berdasarkan unit usaha. Oke, baik, selanjutnya masuk ke bab 5 yaitu hasil dan pembahasan. Oke, masuk ke bagian analisis dan pembahasan. Di sini kita bisa lihat ada tabel total pendapatan, total biaya variabel, contribution margin ratio, serta break even point. Di mana total pendapatan pada tahun 2022 sekitar 8,9 miliar, pada tahun 2023 sekitar 7,3 miliar, dan pada tahun 2024 sekitar 7,7 miliar. Sementara itu total biaya variabelnya pada tahun 2022 dengan 2,3 miliar, 2023 2,6 miliar, serta 2024 sekitar 3,4 miliar. Sementara itu kemudian kami hitung juga contribution marginnya. Ini pada tahun 2022 sekitar 6,5 miliar, pada tahun 2023 sekitar 4,7 miliar, dan pada tahun 2024 sekitar 4,3 miliar. Sementara itu rasio margin dari kontribusinya sendiri pada tahun 2022 sekitar 74%, pada tahun 2023 sekitar 64%, dan pada tahun 2024 sekitar 44%. Sementara itu dari break even point-nya pada tahun 2022 sekitar 6 miliar, pada tahun 2023 sekitar 1,6 miliar, dan pada tahun 2024 sekitar 4,9 miliar. Di sini sebelumnya saya ingin meminta maaf apabila ada kesalahan perhitungan atau data yang kami dapatkan, karena kami benar-benar mengikuti data yang kami dapatkan dari owner Mr. Fronis sendiri. Oke, selanjutnya masuk ke bagian cost volume profit, yang dimana di sini bisa kita lihat tahun 2022, 2023, dan juga 2024. Di sini merupakan penggabungan antara sales, contribution margin ratio, fixed cost allocation, BEP, margin of safety dalam bentuk rupiah, dan juga margin of safety dalam bentuk persen. Di sini bisa kita lihat untuk angka-angka perhitungannya. Perkenalkan, saya Nadine dengan NRP 016 dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai channel profitability analysis dan segmented analysis dari UMKM Mr. Fronis tahun 2022 hingga 2024. Nah, dimulai dari channel profitability analysis yang dimana analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi masing-masing saluran penjualan terhadap laba perusahaan. Di sini kami menggunakan pendekatan CVP yang mencakup 4 indikator utama, yaitu contribution margin ratio, break-even point, dan margin of safety. Nah, perhitungan ini dilakukan dengan alokasi proporsional biaya tetap dan asumsi HPP yang seragam per tahun. Hal ini membuat CM ratio dan margin of safety terlihat seragam antar channel. Namun jika dilihat dari nilai absolut, perbedaannya cukup besar. Sebagai contohnya yaitu Brown Chips dan Indomaret yang mencatat margin kontribusi tertinggi dan posisi yang jauh di atas titik impas memberikan buffer risiko yang kuat. Sebaliknya, channel seperti Circle K, Indogrosir, dan Lawson menghasilkan margin yang sangat kecil meskipun secara rasio tetap positif. Nah, di sini kesimpulannya, meskipun rasio terlihat seragam, kontribusi financial antar channel sangat bervariasi. Oleh karena itu, strategi distribusi dan promosi sebaiknya difokuskan pada channel-channel utama seperti Brown Chips, Indomaret, dan AgriFood. Sedangkan channel dengan kontribusi rendah perlu dievaluasi ulang untuk efisiensi biaya industri. Kemudian saya akan lanjut ke segmented analysis yang mengevaluasi kinerja berdasarkan jenis produk, yaitu Brown Chips sebagai produk utama dan Brownies panggang sebagai produk pelengkap. Nah, di sini dari proyeksi penjualan tahun 2024, Brown Chips berkontribusi sekitar 85% dari total penjualan atau sekitar kurang lebih 6,59 miliar ya. Sedangkan Brownies panggang sekitar 15% yaitu 1,16 miliar rupiah. Dengan HPP sebesar 44,2%, kedua produk memiliki gross margin yang serupa, yaitu 55,8%. Namun secara nominal, Brown Chips menghasilkan gross profit sekitar 3,67 miliar rupiah, sedangkan Brownies panggang hanya sekitar 649 juta rupiah. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa Brown Chips adalah motor utama profitabilitas perusahaan, baik dari sisi volume maupun efisiensi.
Nah, rekomendasi kami terhadap hal ini yaitu fokuskan strategi produksi dan promosi pada segmen brown chips, mempertahankan brownies panggang sebagai produk pelengkap untuk memperkuat brand dan memperluas segmen pasar, serta melakukan analisis profitabilitas per varian rasa brown chips karena saat ini seluruh varian diproduksi dalam jumlah sama tanpa evaluasi margin individu. Dengan pendekatan segmentasi produk yang lebih detail dan berbasis data, UMKM Mr. Fronies dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat daya saing produk. Lalu yang terakhir di bab 6 mengenai kesimpulan, saran, dan implikasi manajerial. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa Mr. Fronies memiliki potensi pertumbuhan yang cukup besar, namun dihadapkan pada tantangan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan berbasis data. Meskipun total pendapatan mengalami peningkatan pada tahun 2024, rasio kontribusi margin mengalami penurunan menunjukkan adanya peningkatan biaya variabel atau penurunan efisiensi dalam proses produksi. Brown chips ini terbukti menjadi penyumbang utama terhadap pendapatan dan laba perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi Mr. Fronies untuk memperkuat sistem analisis keuangan yang lebih mendalam agar dapat meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan dan mempertahankan daya saing di pasar makanan ringan yang kompetitif serta menggunakan sistem digital untuk pencatatan keuangan. Lalu untuk saran yang pertama, melakukan evaluasi varian produk, mengoptimalkan channel penjualan, yang ketiga meningkatkan efisiensi produksi, dan yang terakhir digitalisasi sistem keuangan. Lalu untuk implikasi manajerialnya, pengambilan keputusan berbasis data, yang kedua alokasi sumber daya yang lebih tepat, yang ketiga strategi diferensi produk, lalu yang terakhir perencanaan dan proyeksi keuangan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.